Ada beberapa cabang olahraga yang terkenal banget ya. Beberapa di antaranya adalah sepak bola. Tapi yang nggak kalah terkenal juga adalah bulu tangkis. Karena kita tahu juga banyak banget atlet-atlet bulu tangkis hebat dari Indonesia yang udah berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Wow. Dan itu juga selaras sama apa yang akan kita bahas pada episode kali ini. Yaitu kita akan membahas tentang atlet-atlet bulu tangkis yang ada di Indonesia yang sudah membuat nama Indonesia harum dan pastinya menginspirasi anak muda untuk mengikuti jejak langkahnya. Tetapi sebelum kita bahas itu, kita akan lihat dulu sebenarnya gimana sih sejarah dan juga perkembangan dari bulu tangkis yang ada di Indonesia. Hai teman milenial, balik lagi bareng aku Ayu Rahmawati, pastinya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial, pastinya cuma di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Seperti biasa selama 30 menit ke depan aku akan ngasih kalian informasi yang seru-seru banget dan juga bermanfaat pastinya. Dan teman milenial di sini siapa yang suka banget sama olahraga? Ayo tunjuk tangan. Dan kalau kita membicarakan masalah olahraga yang ada di Indonesia, ini ada beberapa cabang olahraga yang terkenal banget ya. Beberapa di antaranya adalah sepak bola. Tapi yang nggak kalah terkenal juga adalah bulu tangkis. Karena kita tahu juga banyak banget atlet-atlet bulu tangkis hebat dari Indonesia yang udah berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Wow. Dan itu juga selaras sama apa yang akan kita bahas pada episode kali ini. Yaitu kita akan membahas tentang atlet-atlet bulu tangkis yang ada di Indonesia yang sudah membuat nama Indonesia harum dan pastinya menginspirasi anak muda untuk mengikuti jejak langkahnya. Tetapi sebelum kita bahas itu, kita akan lihat dulu sebenarnya gimana sih sejarah dan juga perkembangan dari bulu tangkis yang ada di Indonesia. Jadi bulu tangkis ini pertama kali masuk di Indonesia sekitar tahun 1930-an dan pada 1933 berdirilah organisasi bulu tangkis di Indonesia, tepatnya di Jakarta, yang namanya adalah Batavia's Badminton Bond dan Batavia's Badminton League. Dua organisasi ini pada awalnya berdiri sendiri-sendiri dan keduanya kemudian bergabung serta membentuk organisasi bulu tangkis di Indonesia. Sejarah bulu tangkis di Indonesia sebenarnya sempat sedikit terhambat sih karena adanya Perang Dunia Kedua. Meski kepopulerannya sempat turun, olahraga bulu tangkis kembali dikenal pada tahun 1947. Tepatnya, ini setelah Indonesia ini bisa mencapai kemerdekaan. Dan sejak itu olahraga bulu tangkis mulai digemari lagi. Dan lambat laun di tahun 1948 olahraga bulu tangkis di Indonesia akhirnya benar-benar dikenal oleh masyarakat luas. Kenapa? Karena hal ini Presiden Soekarno ini telah membuat kampanye yang disebut National Building. Kampanye ini sebenarnya merupakan sebuah visi untuk melakukan pembangunan secara besar-besaran di Indonesia di segala sektor. Dan tujuan dari kampanye ini adalah untuk memantik semangat perjuangan dan membangun kembali Indonesia, terutama setelah perang berlangsung dan juga berbagai hal lain yang terjadi. Salah satu caranya adalah dengan olahraga seperti bulu tangkis. Olahraga ini dipilih karena dianggap dapat menyatukan bangsa Indonesia. Harapan dari Presiden Soekarno ini kemudian dituangkan dalam Kepres nomor 263/1963 yang isinya menyangkut tentang upaya dan juga harapannya untuk mencanangkan Indonesia dapat masuk dalam peringkat 10 besar tingkat dunia. Harapan dan impian Presiden Soekarno ini mulai terjawab di tahun 1958, yakni ketika Indonesia akhirnya mengikuti ajang Piala Thomas atau Thomas Cup untuk putra yang diselenggarakan di Singapura. Pada awalnya pemain Indonesia diremehkan oleh para pemain dari negara lain karena waktu itu adalah kali pertama Indonesia mengikuti ajang tingkat internasional tersebut dan merupakan tim yang kayaknya anak bawang ya, nggak diperhitungkan.
Tim bulu tangkis Indonesia yang masih anak bawang dalam kejuaraan tingkat internasional dianggap sebenarnya nih kayak nggak bakal bisa nih bersaing dengan tim bulu tangkis terkuat di masa itu. Di tahun 1950-an yakni adalah Amerika, Malaysia, Denmark, Inggris, dan juga Thailand. Namun pemain dari tim bulu tangkis Indonesia akhirnya mampu memberikan kemampuan terbaiknya. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan 2 orang atlet bulu tangkis Indonesia dari kategori tunggal putra akhirnya bisa melenggang ke babak final. Dan yang lebih membanggakan lagi, mereka menciptakan suatu keadaan di mana kedua pemain yang bertanding di babak final bersama dari satu negara, yakni adalah Indonesia atau yang dikenal dengan istilah All Indonesian Final. Tuh makanya jangan sembarangan ngeliat lawan tuh sembarangan gitu ya. Siapa tahu kayak Indonesia gini kecil-kecil cabai rawit ya kan tiba-tiba bisa langsung ke final. Selanjutnya adalah kejuaraan bulu tangkis di Indonesia. Selain para atlet sering bertanding ke luar negeri, Indonesia juga memiliki beberapa kejuaraan badminton yang rutin digelar untuk mengasah talenta yang dimiliki oleh para atlet. Yang pertama, ini adalah Pekan Olahraga Nasional atau kita kenal dengan PON. Pekan Olahraga Nasional atau PON adalah pesta olahraga nasional di Indonesia yang diselenggarakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia. PON diadakan setiap 4 tahun sekali dan diikuti seluruh provinsi di Indonesia. Berbagai macam cabang olahraga yang ada di Indonesia mengikuti kejuaraan PON. Salah satunya adalah cabang olahraga bulu tangkis. Selanjutnya adalah Kejurnas atau Kejuaraan Nasional PBSI. Kejuaraan Nasional atau Kejurnas pertama kali digelar tahun 1954 di Surabaya. Ajang ini merupakan kejuaraan yang paling prestisius di tanah air. Kenapa? Karena ini tuh diikutin sama seluruh pemain terbaik. Kejuaraan ini berlangsung setiap tahun dengan pindah-pindah kota penyelenggara. Dan dalam perkembangannya, format Kejurnas ini selalu berubah-ubah. Pada penyelenggaraan tahun ganjil, Kejurnas hanya mempertandingkan nomor perseorangan, baik untuk kelompok dewasa maupun taruna atau junior. Sementara pada tahun genap, selain mempertandingkan nomor perseorangan kelompok taruna atau junior, Kejurnas ini juga mempertandingkan nomor beregu campuran. Format baru ini mulai digelar di tahun 1990 di Surabaya. Selanjutnya ini juga yang gak kalah terkenal adalah Superliga Badminton Indonesia atau SBI. Jadi SBI ini adalah turnamen bulu tangkis skala nasional terbesar di Indonesia. Superliga Badminton Indonesia merupakan pertandingan antara klub bulu tangkis di Indonesia dan SBI adalah buah diskusi dari Yakob Rusdianto, Aryo Satrio, Mimi Irawan, dan juga Alan Budi Kusuma pada bulan Maret 2007 yang kemudian akhirnya disetujui oleh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI lewat persetujuan Ketua PBSI yaitu Sutioso. SBI pun akhirnya dibentuk dan diketuai oleh Yakob Rusdianto. Format pertandingan menggunakan format Thomas Cup untuk beregu putra dan format Uber Cup untuk beregu putri, yaitu terdiri dari 3 pertandingan tunggal dan 2 pertandingan ganda. Serta peraturan-peraturan pertandingan semuanya itu merujuk pada peraturan dari Federasi Badminton Dunia atau Badminton World Federation atau BWF serta dari PBSI. Selanjutnya adalah Sirnas atau Sirkuit Bulu Tangkis Nasional. Sirkuit Bulu Tangkis Nasional atau Sirnas adalah salah satu ajang bulu tangkis berskala nasional yang digelar di tanah air. Setiap tahun ajang ini tuh selalu diselenggarakan dalam beberapa seri dan tempat yang selalu berpindah-pindah di kota besar di tanah air. Sirkuit nasional merupakan kejuaraan yang dipakai sebagai tolak ukur pembinaan prestasi badminton nasional. Para atlet yang tampil dan sukses menjadi juara biasanya ini akan mendapat poin dalam sistem ranking nasional. Ajang ini sekaligus dimanfaatkan sebagai bagian dari proses pembinaan dan pematangan pemain-pemain muda yang pastinya potensial. Ini biasanya kalau rankingnya tinggi akan dikirim nih buat ke ajang-ajang internasional mewakili Indonesia.
Dan selanjutnya adalah kejuaraan multi daerah dan kejuaraan daerah. Kejuaraan ini merupakan kejuaraan bulu tangkis yang diprioritaskan oleh masing-masing provinsi. Kejuaraan ini juga dikenal dengan nama Piala Gubernur. Pihak penyelenggaranya adalah PBSI di provinsi masing-masing. Wow, ternyata banyak banget ya teman milenial ini kejuaraan-kejuaraan atau juga ajang-ajang yang dibuat untuk bisa memaksimalkan potensi-potensi atlet bulu tangkis Indonesia. Siapa sih ya kalau misalkan kita lihat sekarang nih atlet-atlet bulu tangkis muda yang berbakat, ada Antonio Ginting ya kan, ada Jonathan Christie, terus juga kalau kita lihat kemarin yang baru gantung raket ini ada Grecia Poli ya, itu juga salah satu kebanggaan dari Indonesia. Terus kalau kita lihat juga sekarang banyak banget anak-anak muda yang makin concern, yang makin suka sama pertandingan bulu tangkis karena kemarin juga kita sempat lihat ya pertandingan yang heboh-heboh di sosial media nih yang tepok bulu itu, wah itu seru banget juga. Dan apa ya, kalau kita lihat juga karena sekarang bulu tangkis ini adalah salah satu cabang yang paling terkenal di Indonesia, cabang olahraga paling terkenal di Indonesia. Sekarang juga pembinaannya udah mulai banyak, kemudian juga perhatian dari pemerintah udah mulai keren. Karena kita kemarin lihat ya waktu Grecia Poli sama Apriani ini bisa menang di Olimpiade, itu hadiahnya luar biasa banyak banget kan. Katanya sampai MM-an, terus dapat rumah, dapat apartemen, dapat uang ratusan juta. Ini bisa diinspirasi juga loh buat generasi-generasi di bawah kita nih, anak-anak yang pengen berkarir jadi atlet bulu tangkis itu bisa banget. Asal ditekunin dengan bener-bener fokus gitu ya, dan harus jadi nomor satu di bidangnya. Kalau orang zaman dulu kan suka bilang, aduh mau jadi atlet nanti nggak ada uangnya, terus nanti nggak bisa sejahtera hidupnya. Wah sekarang kayaknya udah enggak deh. Justru jadi atlet tuh kalau misalkan bisa berkarir dengan bagus, kayaknya nih udah sangat menjanjikan. Karena memang yang kita lihat tadi banyak banget orang-orang yang sudah menarik perhatian di cabang-cabang olahraga strategis di Indonesia ya. Salah satunya adalah bulu tangkis. Dan seru banget juga nonton bulu tangkis tuh kalau di TV-TV Indonesia ya kan. Jadi ini dia waktunya untuk kita terus memberikan perhatian kepada cabang olahraga yang ada di Indonesia, salah satunya bulu tangkis. Teman milenial itu dulu ya, sekarang kita break sejenak, nanti kita akan balik lagi di segmen 2, kita akan bahas atlet bulu tangkis legendaris di Indonesia. Ada siapa aja sih? Tetap sama aku pastinya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, balik lagi sama aku Ayu Rahmawati dan kita masih membahas tentang perbulu tangkisan Indonesia. Dan tadi di segmen sebelumnya Ayu udah sempat bilang bahwa kita akan bahas siapa aja sih atlet-atlet bulu tangkis legendaris Indonesia. Wah ini kalau misalkan teman-teman milenial belum tahu harus tahu ya, karena mereka ini sangat berjasa untuk membangun olahraga bulu tangkis yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pasangan ganda putra Chun Chun dan juga Johan Wahyudi. Chun Chun dan Johan Wahyudi menjadi wakil Indonesia pertama yang meraih gelar juara dunia, tepatnya pada edisi perdana kejuaraan dunia bulu tangkis tahun 1977 di Malmö, Swedia. Chun Chun dan juga Johan Wahyudi mampu meraih gelar juara All England sebanyak 4 kali secara berturut-turut dari mulai tahun 1977, 1978, 1979 sampai akhirnya di 1980. Secara keseluruhan, Chun Chun dan Johan Wahyudi mengoleksi 6 gelar All England. Sisanya diraih ini masing-masing di tahun 1974, 1975, dan juga 1977. Dan selanjutnya adalah Rudy Hartono. Rudy Hartono ini mendominasi di tahun 1968 sebagai juara All England. Bahkan ia juga menjadi satu-satunya atlet yang berhasil juara sebanyak 7 kali di kejuaraan ini, yaitu dari tahun 1968 sampai tahun 1974. Nggak cuma itu aja, Rudy juga menjadi salah satu dari tim Indonesia yang memenangkan kejuaraan Thomas Cup sebanyak 6 kali secara berturut-turut dari tahun 1970 sampai tahun 1982. Dengan prestasi gemilangnya ini, nggak heran dong kalau atlet Rudy Hartono ini dinobatkan di Badminton Hall of Fame di tahun 1997. Keren banget.
Dan pria kelahiran Surabaya ini memiliki gaya permainan yang cepat dan juga kuat, sehingga dia ini mampu menguasai pertandingan dengan mudah. Dan dia juga bisa membuat lawannya ini kelelahan sampai akhirnya keteteran dan dia bisa menguasai lapangan dan akhirnya menang. Dan bahkan karena sudah berprestasi dari usia belia, dia dijuluki Wonder Boy oleh banyak orang. Wih, tepuk tangan nih buat Om Rudi Hartono ya. Selanjutnya adalah Lim Swee King. Ini juga terkenal banget ya teman milenial dan ini pasti udah nggak asing lagi di telinga para pecinta bulu tangkis tanah air. Sosok yang satu ini merupakan legenda hidup tunggal putra Indonesia yang bermain pada akhir tahun 1970-an hingga di pertengahan 1980-an. Pria asal Kudus ini memiliki kemampuan smash yang sangat dahsyat. Bahkan saking kerasnya dia ini udah sampai dijuluki King of Smash alias rajanya smash bulu tangkis. Untuk itu dia ini sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Dan sepanjang karirnya, King mengoleksi beberapa trofi bergengsi seperti 3 gelar juara All England di tahun 1978, 1979, dan juga 1981. Medali emas Asian Games tahun 1978 hingga Piala Thomas. Atas berkat prestasinya itu, pria yang kini berusia 65 tahun ini juga dianugerahi penghargaan Hall of Fame oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF yang menunjukkan bahwa dia ini merupakan salah satu pebulu tangkis terbaik sepanjang sejarah. Selanjutnya adalah Christian Hadinata. Christian Hadinata ini adalah satu-satunya yang tercatat meraih 2 gelar sekaligus dalam kejuaraan dunia bulu tangkis di sektor ganda putra dan juga campuran. Pada sektor ganda ia dipasangkan dengan Ade Chandra, sementara pada sektor ganda campuran, Christian Hadinata berpasangan dengan Imelda Wiguna. Christian Hadinata pun berkontribusi dalam kejayaan Indonesia membawa pulang 4 trofi Thomas Cup masing-masing di tahun 1973, 1976, 1979, dan juga 1984. Selanjutnya adalah Susi Susanti. Siapa sih yang nggak kenal atlet yang bernama Susi Susanti, ya kan? Susi Susanti ini membuktikan bahwa nggak hanya atlet badminton pria aja yang bisa mengharumkan nama Indonesia. Ia termasuk dalam deretan atlet perempuan paling sukses sepanjang sejarah bulu tangkis Indonesia bahkan dunia. Medali emas Olimpiade Barcelona 1992 yang diraihnya merupakan emas pertama bagi Bumi Pertiwi di pesta olahraga terbesar di dunia itu. Alhasil nama ini selalu melekat di ingatan para pecinta olahraga tanah air. Beberapa gelar bergengsi seperti juara dunia juga pernah diraih wanita asal Tasikmalaya itu. Termasuk ada 4 gelar juara All England yang masing-masing diraihnya pada 1990, 1991, 1993, dan juga terakhir di 1994. Dan selanjutnya adalah Alan Budi Kusuma. Pria kelahiran Surabaya ini namanya langsung melejit ketika ia menyabet medali emas di Olimpiade Barcelona tahun 1992. Waktu itu usianya masih muda ya teman milenial, masih 24 tahun. Sebelumnya Alan juga udah berhasil meraih banyak gelar. Setelah Olimpiade pun Alan berhasil meraih gelar juara dunia di tahun 1993. Di tahun 1994 dan 1996 ia tuh berhasil meraih Piala Thomas. Sedangkan di tahun 1996 dan 1997 ia berhasil menyabet gelar juara All England. Setelah pensiun pun Alan tetap mengabdi di bidang bulu tangkis. Selanjutnya ini juga terkenal banget sampai sekarang ya teman milenial, yaitu Taufik Hidayat. Taufik Hidayat merupakan salah satu pemain tunggal putra Indonesia yang paling ditakuti oleh lawan-lawannya. Pasalnya ia memiliki pukulan backhand yang sangat kuat dan sering membuat lawan ini gak nyangka ketika dia tiba-tiba melepaskan backhand smash yang sangat keras. Pada masanya, pria yang kini berusia 40 tahun itu masuk dalam 4 pemain tunggal putra terbaik dunia yang dijuluki Fantastic Four. Dan mereka adalah Lin Dan dari China, Lee Chong Wei dari Malaysia, dan juga Peter Gate dari Denmark. Hebatnya lagi Taufik meraih ranking 1 dunia ketika usianya baru menginjak 17 tahun aja. Setelah itu dia pun terus berprestasi dan mengoleksi banyak gelar yang salah satunya adalah medali emas Olimpiade Athena di tahun 2004. Kalau kita ingat juga ya,
yang baru banget menang ini adalah Grecia Poli dan juga Apriani Rahayu ya teman milenial yang baru ngasih medali emas di ajang Olimpiade Tokyo di Jepang untuk Indonesia, dan pastinya ini juga kebanggaan buat kita semua. Kita ngelihat nih memang perjuangan para atlet ini tuh gak semerta-merta ini kayak membalikan telapak tangan teman milenial. Ini pasti mereka juga pernah mengalami kekalahan-kekalahan, tapi diimbangi juga sama semangat juangnya yang tinggi. Jadi teman milenial kalau misalkan sekarang lagi meraih mimpinya, kayak atlet-atlet ini yang sedang meraih mimpinya dan meraih kesuksesannya pada zamannya, ini jangan pernah nyerah ya teman milenial. Karena memang kalau kita lihat, wah ini kok bisa 17 tahun Taufik Hidayat nomor 1 dunia, kok kayaknya mudah banget gitu. Ya mungkin memang ada bakatnya, tapi ini juga diimbangin sama kerja kerasnya, juga konsistensinya. Karena atlet-atlet ini rata-rata mereka itu udah berlatih dari kecil, dari semenjak mereka masih duduk di bangku sekolah, sehingga mereka ketika udah besar ini bakatnya emang udah benar-benar terasa. Jadi teman milenial, apapun cita-citanya, apapun yang teman milenial pengen kejar sekarang harus tetap fokus. Sekali lagi kalau misalkan ada turun naiknya it's fine, memang kayak gitu, dan pastinya teman milenial kalau udah punya mimpi harus bisa diraih dan juga harus jadi nomor 1 di bidangnya supaya bisa sekeren atlet-atlet yang tadi legendaris yang udah mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Teman milenial, sekarang ayo mau break dulu ya. Nanti kita akan balik lagi dan akan membicarakan, bahas chit-chat di segmen yang ketiga tentang atlet muda penerus bulu tangkis Indonesia. Wah, siapa aja nih? Ada nggak idola kalian di sini ya kira-kira? Kalau misalnya penasaran, stay tune terus, pastinya cuma sama aku Ayu Rahmawati di Items, informasi ke teman-teman milenial. Putri Kusumawardhani memang udah ramai ya diperbincangkan dari tahun 2019 tentang menjadi bagian dari skuad peraih Piala Suhandinata. Putri KW juga berhasil memberikan poin di partai final usai taklukan wakil Cina yaitu Zhou Mei. Penampilan Putri pun semakin meningkat terlebih pada tahun 2020 manakala pemain 19 tahun ini ditunjuk untuk masuk ke skuad badminton Asian Team Championship. Waktu itu dia juga memberikan satu kemenangan usai taklukan wakil Filipina yaitu Sarah Joy Barredo. Penampilan gemilang dari Putri KW terus berlanjut dan di tahun 2021 ia berhasil meraih 3 gelar juara yaitu Spain Masters, Czech Open dan juga Bangladesh IC. Selain meraih gelar individu, Putri KW juga dipercaya untuk menjadi tunggal putri kedua untuk membela tim Indonesia di ajang Piala Uber 2020, serta menjadi bagian dari skuad Piala Sudirman 2020. Selanjutnya kalau tadi yang putri, sekarang ini adalah ganda putra. Di sini ada Pramudia Kusumawardana dan juga Yeremima Erik Hyoke-Yakob. Tahun 2021 menjadi penampilan yang luar biasa dalam sejarah karir pasangan ganda putra muda Indonesia. Dan Pramudia Kusumawardana serta Yeremima Erik Hyoke-Yakob ini mengawali kesuksesan usai jalani debut di ajang Super 1000. Mereka harus terhenti di babak awal pada 2 pertandingan seri Thailand oleh seniornya yaitu Hendra Setiawan dan juga Muhammad Ahsan. Selanjutnya di ajang Swiss Open, Pram dan Yere kembali diberhentikan unggulan di babak 16 besar. Akan tetapi kejutan terjadi di Spain Masters manakala mereka berhasil menjadi juara dan diikuti gelar selanjutnya di Belgian International dan menjadi semifinalis German Open. Sementara di ajang Indonesia Badminton Festival, secara mengejutkan Pram dan Yere berhasil tampil apik, bahkan mengalahkan pemain unggulan diantaranya adalah mantan juara All England 2016, Vladimir Ivanov dan juga Ivan Sozonov. Meskipun tidak berhasil melangkah jauh, hasil yang diperoleh Pram dan Yere tersebut berhasil membuatnya lolos ke ajang World Tour Final. Di turnamen tersebut, Pram dan Yere mampu memberikan perlawanan ketat melawan ganda Jepang, yaitu Tukuro Hoki dan juga Yugo Kobayashi. Dan ganda putra Malaysia maksudnya adalah ini adalah Ong Yeo Sin dan juga Theo Yi. Meski akhirnya kalah dan sementara satu kemenangan diraih saat melawan Thomas Junior Popov dan juga Christophe Popov asal Perancis sehingga membuat Pram dan Yere finish di posisi ketiga grup.
Selanjutnya adalah ganda putri Rachel Alessia Rose dan juga Melissa Trias Puspitasari. Pemain yang diperkirakan akan bersinar di 2022 lainnya ialah pasangan ganda putri kelahiran 2004 Rachel Alessia Rose dan juga Melissa Trias Puspitasari. Mengawali debut sebagai partner sejak masih di klub PB Eksis Jakarta, performa Rachel Melissa memang sudah terlihat gemilang sejak turun di home tournament PBSI 2020. Ketika itu mereka berhasil memberikan perlawanan yang membuat para seniornya kewalahan. Pada 2021, Rachel dan juga Melissa berhasil membawa 2 gelar junior secara beruntun di Denmark Junior dan juga Finnish Junior. Next ada Komang Ayu Cahya Dewi. Nama Komang Ayu Dewi semakin mencuat usai mengalahkan pemain andalan Indonesia yaitu Fitriani di PBSI Home Tournament 2020. Sebelumnya pada 2018, Komang dipercaya memperkuat klubnya PB Jarum di kejuaraan nasional beregu saat usianya masih menginjak 16 tahun. Ia ikut andil membawa PB Jarum menembus semifinal pada 2021. Komang juga berhasil memberikan sejarah baru untuk dunia tepok bulu Bali ketika berhasil menjadi tunggal putri Bali pertama yang melangkah ke partai final Pekan Olahraga Nasional atau PON. Meskipun di laga puncak Komang harus menerima kekalahan dari wakil Jawa Barat, penampilannya ini mendapatkan apresiasi tinggi. Usai PON, Komang pun mengikuti Bahrain International Challenge dengan melangkah ke babak semifinal. Sementara di Bahrain International Series, ia menjadi runner-up. Selanjutnya ini ada ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Mungkin beberapa di antara kalian pasti udah gak asing lagi dengan duo ganda putra Indonesia yang satu ini, yaitu Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Memang udah masuk dalam jajaran ganda putra senior andalan Indonesia. Fajar dan Rian sendiri udah dipasangkan sejak tahun 2014 dan mulai banyak mengoleksi medali di berbagai turnamen. Duo Fajri tercatat pernah membawa pulang medali di beberapa event BWF Super Series, BWF World Tour, runner-up Asian Games 2018, dan terbaru juara Korea Open 2019. Banyak mendulang medali, gak heran dong kalau duo Fajri kini sukses menempati peringkat nomor 7 BWF di nomor ganda putra. Selanjutnya masih dari ganda putra yaitu Leo Rolly Karnando dan juga Daniel Martin. Melesat di kelas ganda putra junior, kemampuan Leo dan juga Daniel pun udah nggak bisa dipandang sebelah mata lagi. Duo ganda putra junior yang kini menempati ranking ke-38 BWF ini disebut-sebut sebagai perpaduan kekuatan Kevin Sanjaya dan juga Muhammad Ahsan. Pasangan yang dijuluki sebagai The Babies ini bahkan sempat bikin geger media saat pernah mengalahkan The Minions dan The Daddies dalam pertandingan Mola TV PBSI Thomas Uber Cup Simulation 2020. Masih dari ganda putra ada Muhammad Sohibul Fikri dan juga Bagas Maulana. Gak hanya The Babies, Indonesia masih punya atlet muda calon generasi penerus ganda putra selanjutnya, yaitu ada Muhammad Sibul Fikri dan Bagas Maulana. Nama dua ganda putra ini juga udah masuk terjun ke turnamen BWF resmi sehingga menempati ranking ke-42 dunia. Tercatat Fikri dan juga Bagas mengantongi gelar juara dalam turnamen Hyderabad Open BWF Super 100 tahun 2019 lalu. Gak cuma itu, sebelumnya duo ganda muda ini juga jadi runner-up Indonesia International 2018 dan juga juara Finnish Open di tahun 2019. Wah, ini ternyata banyak banget ya bibit-bibit atlet berbakat yang kita nih udah bisa ngeliat potensinya, udah terlihat bentuknya juga bahwa nanti masa depannya akan bagus. Tadi ternyata ada atlet-atlet junior yang bisa ngalahin banyak seniornya, kemudian udah bisa dapat ranking tinggi di BWF. Wah, ini emang harus terus didukung, bukan sama pemerintah aja dong, tapi sama kita sebagai masyarakat juga harus terus dukung atlet-atlet kita supaya bisa mengharumkan lagi nama Indonesia di kancah internasional. Kira-kira teman milenial ada di sini yang hobinya olahraga atau ada yang memang cita-citanya pengen jadi atlet bulu tangkis? Wah, kasih tahu dong teman milenial apa aja sih persiapannya
Karena kan yang Ayu tahu ya, untuk jadi atlet yang kelas nasional aja itu nggak gampang. Latihannya itu setiap minggu padat banget, makannya harus diatur, olahraganya juga harus diatur, jam istirahatnya diatur, semuanya benar-benar diatur. Jadi kalau kita ngeliat kayak, wah atlet kayak gampang ya di lapangan cuman ya paling sejam, habis itu udah selesai istirahat. Jangan salah, ini perjuangannya juga luar biasa banget. Dan kalau menang siapa sih yang bangga? Ya kita semua dong, satu Indonesia yang bangga. Udah dibuat ya bendera Indonesia ini bisa berkibar di kancah internasional. Semua orang lihat lagu Indonesia Raya dikumandangkan, siapa sih yang nggak bangga? Kita aja tuh kadang-kadang nontonnya ya dari rumah tuh sampai merinding gak sih teman milenial kalau misalkan ada momen itu. So pastinya yang bisa Ayu bilang adalah full support untuk seluruh atlet yang ada di Indonesia. Nggak cuma badminton ya, pasti semua cabang olahraga. Thank you so much teman milenial udah nonton Ayu terus di episode Items kali ini. Nggak terasa sekarang udah 30 menit Ayu nemenin kalian. So waktunya Ayu pamit undur diri. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Pasti cuma di Items, informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Sampai jumpa.